Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Saibah. Lafaz hadis menurut riwayat Ibnu Saibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Derajat hadis ini sahih. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Saya bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini. Beliau menjawab, sahih. Az-Zarqani berkata di Syarah Al-Muwatta, hadis ini merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip Islam. Umat Islam telah menerimanya dan telah disahihkan oleh sekelompok ulama. Di antaranya Imam Bukhari, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Manzur, At-Tahawi, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruqutni, Ibnu Azm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiqil, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan selainnya yang melebihi 36 imam. Kosakata Al-Bahri artinya laut adalah selain daratan, yaitu dataran yang luas dan mengandung air asin. At-Tahur adalah air yang suci, substansinya ada dan dapat mensucikan yang lainnya. Al-Hillu yaitu halal, kebalikan haram. Maitatuh yaitu hewan yang tidak disembelih secara syariat. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang mati di dalam laut dan hewan tersebut tidak bisa hidup kecuali di laut. Jadi bukan semua yang mati di laut. Faedah hadis 1. Kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Airnya suci, substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Seluruh ulama menyatakan demikian, kecuali sebagian kecil yang pendapatnya tidak dapat dianggap. 2. Air laut dapat menghapus hadas besar dan kecil serta menghilangkan najis yang ada pada tempat yang suci, baik pada badan, pakaian, tanah atau selainnya. Air jika rasanya atau warnanya atau baunya berubah dengan sesuatu yang suci, maka air tersebut tetap dalam keadaan sucinya selama air tersebut masih dalam hakikatnya, sekalipun menjadi sangat asin atau sangat panas atau sangat dingin atau sejenisnya. 4. Bangkai hewan laut halal, dan maksud bangkai di sini adalah hewan yang mati yang tidak bisa hidup kecuali di laut. 5. Hadis ini menunjukkan tidak wajibnya membawa air yang mencukupi untuk bersuci walaupun dia mampu membawanya, karena para sahabat mengabarkan bahwa mereka membawa sedikit air saja. 6. Sabdanya, tahuru ma'ah, suci dan mensucikan airnya, dengan alif lam tidak menafikan kesucian selain air laut, sebab perkataan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan tentang air laut. 7. Keutamaan menambah jawaban dalam fatwa dari suatu pertanyaan. Hal ini dilakukan jika orang yang berfatwa menduga bahwa orang yang bertanya tidak mengetahui hukum. 8. Ibnu Arabi berkata merupakan kebaikan dalam berfatwa jika menjawab lebih banyak dari yang ditanyakan kepadanya sebagai penyempurna faedah dan pemberitahuan tentang ilmu yang tidak ditanyakan, dan ditekankan melakukan hal ini ketika adanya kebutuhan ilmu tentang suatu hukum, sebagaimana pada hadis ini Rasulullah SAW menambah dan halal bangkainya, dan ini tidak dianggap membebani si penanya dengan sesuatu yang tidak penting. 9. Imam As-Syafi'i berkata, hadis ini merupakan setengah dari ilmu tentang bersuci. Ibnu Mulakin berkata, hadis ini merupakan hadis yang agung dan prinsip di antara prinsip-prinsip bersuci.
yang mencakup hukum-hukum yang banyak dan kaidah-kaidah yang penting. Perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut tidak halal kecuali ikan dengan seluruh jenisnya. Adapun selain ikan yang menyerupai hewan darat seperti ular, anjing, babi laut dan lainnya, maka beliau berpendapat tidak halal. B. Pendapat Imam Ahmad yang masyhur adalah halalnya seluruh jenis hewan laut kecuali katak, ular, dan buaya. Katak dan ular merupakan hewan yang menjijikkan, adapun buaya merupakan hewan bertaring yang digunakannya untuk memangsa. C. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat halalnya seluruh jenis hewan laut tanpa terkecuali. Keduanya berdalil dengan firman Allah Ta'ala, dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96 dan sabda Rasulullah SAW, uhillat lana maitatani mujaradi wal husni. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu belalang dan ikan hud. Dalam kamus disebut bahwa hud adalah ikan. Juga berdasarkan hadis pada bab ini, hilul maitatuh, halal bangkainya. Maka pendapat inilah Imam Malik dan Imam As-Syafi'i yang lebih kuat. Sumber Taudihul Ahkam min Bulughil Maram, karya Syekh Abdullah bin Abdirrahman Al-Basam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.